Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermianti, NIM 2001-06133, kelas 3E, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah SKI dan Budaya Lokal. Tugas membuat video tentang sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan periode Madinah. Pertama yaitu sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 bulan di kandungan Siti Aminah, bapak beliau yaitu Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 bulan di kandungan Siti Aminah. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya yaitu Siti Aminah. Selanjutnya yaitu perdagangan dan pernikahan dengan Khadijah. Memasuki masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menarik rezekinya sendiri dengan mengembala kambing. Pada suatu waktu, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib menasihatinya untuk bergabung dengan khalifah dagang milik Khadijah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan nasihat pamannya dan akhirnya dia pun ikut bergabung dengan kafilah dagang tersebut. Khadijah sendiri mulai tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama menjalankan dagang karena sifat kejujuran dari Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah mengangkatnya menjadi pemimpin kafilah dagang. Selang beberapa lama kemudian, Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad SAW dan berhasrat untuk meminangnya untuk dijadikan suami. Selanjutnya yaitu sejarah Islam di Makkah atau perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah tersebut dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi karena untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi Muhammad SAW belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya seperti istri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harizah, mantan budak Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Quwas. Mereka ini bertemu dengan Nabi secara rahasia atau sembunyi apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah. Mereka pergi ke lorong-lorong Mekah untuk bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika penganut Islam sudah mencapai lebih dari 30 lelaki dan wanita, Nabi Muhammad SAW memilih tempat salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram sebagai tempat pertemuan. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyriknya, yaitu hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keganasan kaum musyrikin
kian hari kian bertambah keras, sedangkan beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu." Maka kaum muslimin pun berangkat ke negeri Abasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Kumpulan dari ajaran Nabi periode Mekah yaitu yang pertama tauhid, di mana tauhid tersebut adalah mengesahkan Allah atau menjadikan akhirat yang paling utama. Dan yang kedua yaitu akidah, di mana bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kesetaraan antara sesama manusia, di mana kita sebagai manusia itu derajat kita sama di mata Allah. Dan yang keempat yaitu pembalasan kita di hari akhir. Setelah itu periode Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad memutuskan untuk bermigrasi ke Madinah bersama para pengikutnya yang setia. Keputusan tersebut diambil setelah ada jaminan dari penduduk Yathrib atau suku Aus dan suku Khazraj untuk melindungi Nabi dan pengikutnya melalui perjanjian Aqabah. Apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Sebelum lahirnya Piagam Madinah, hak kemanusiaan tergantung kepada adat istiadat atau bisa disebut hukum adat yang terdapat pada setiap suku. Perang antara kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Arab. Jaminan keamanan individu tergantung pada kekuasaan pemimpin kabilah masing-masing. Pemimpin kaum juga segala undang-undang, adat, dan keadilan sosial. Dalam Piagam Madinah tersebut ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomodasi berbagai hak dan kewajiban warga. Piagam tersebut membuat hak-hak golongan minoritas. Piagam Madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam luas. Prinsip Piagam Madinah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan ras, bahasa, atau kepercayaan. Di mana Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan memicu lahirnya konflik di antara mereka. Untuk itulah Piagam Madinah lahir dalam usaha meredam munculnya konflik di antara mereka. Lalu, apa Piagam Madinah tersebut? Piagam Madinah adalah suatu perlembagaan atau perjanjian yang pertama yang dibuat di dunia. Dibuat oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi, mengandung 47 pasal, 23 pasal membicarakan hubungan antar umat Islam sesama umat Islam atau Ansor dan Muhajirin, 24 pasal membicarakan hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam. Dan yang terakhir yaitu perbandingan keadaan Muslim di Makkah dan di Madinah. Yang pertama yaitu di Makkah. 1. Terpinggirkan. 2. Keadaan Muslim di Makkah. 1. Terpinggirkan. 2. Minim ekonomi. 3. Terpencar-pencar. 4. Tertindas. 5. Sebagian miskin. 6. Powerless. 5. Perletakan dasar akhlak manusia. Dan bagaimana kondisi masyarakat Islam di Madinah? 1. Memimpin peradaban. 2. Ekonomi membaik. 3. Bersatu. 4. Merdeka. 5. Kesejahteraan meningkat. 6. Sistem politik dan pemerintahan stabil. 7. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan tugas mengenai video tema sejarah perjuangan, sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah dan Madinah.
Mungkin hanya itu, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.